Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak sekalian yang terkasih, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Pertama-tama saya mau mengucapkan Selamat Natal 2020. Biarlah perayaan Natal kali ini yang kita rayakan secara sederhana, mengikuti Ekaristi atau kebaktian secara online, tetap membuat kita bersukacita, mengalami kasih dari Allah, mengalami cinta dari Tuhan Yesus dalam hati kita, dalam diri kita, juga dalam keluarga kita masing-masing. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas bab 2 ayat 15 sampai dengan 20. Apa yang bisa kita renungkan di sini? Saya tertarik dengan apa yang dialami oleh para gembala pada saat itu. Dikisahkan demikian. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ada kalimat atau ada kata yang menarik bagi saya, ya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan berjumpa, ketemu dengan bayi yang terbaring di dalam palungan. Mereka melihat bayi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya pikir inilah inti utama dari perayaan Natal bagi kita. Perayaan Natal itu sungguh meriah, sungguh agung, sungguh kudus, sungguh suci. Bagaimana itu? Kalau kita sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Perayaan Natal itu bukan sekedar meriah, ada pohon Natal yang bagus, ada kandang atau gua Natal yang begitu indah, lagu-lagu, musik-musik rohani yang begitu indah mengenai Natal, hiasan-hiasan di gereja mengenai Natal. Tapi meriah, agung, suci, Natal itu terletak di mana? Di dalam diri kita. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itulah dia Natal yang sebenarnya. Natal itu membuat saya, membuat Anda, membuat kita sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang hadir di dunia ini, sehingga akhirnya kita mau mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus itu artinya apa? Saya mau berbagi sukacita. Seperti halnya para gembala mengalami sukacita, kita pun mengalami sukacita. Sukacita itu bukan ada di luaran, tapi sukacita itu adanya di dalam hati kita, di dalam diri kita. Cinta kasih Natal dari Allah kepada kita, kita rasakan. Itu justru adanya di dalam hati kita, di dalam diri kita. Dan kita sungguh mengalami sukacita, mengalami cinta dari Allah kepada kita. Nyata, konkret. Kita sungguh mengalami perjumpaan. Kita sungguh mengalami keeratan, kedekatan dengan Tuhan. Dengan Yesus penyelamat kita. Jadi dengan demikian, yang paling utama dalam perayaan Natal adalah saya, kita, Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sebagai penyelamat. Namun kita mau melihat lagi bagaimana itu atau apa itu artinya perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Apakah perjumpaan dengan Tuhan Yesus ketika saya lagi duduk-duduk santai, lalu tiba-tiba datang Tuhan Yesus menyapa saya? Enggak. Iya, belum tentu seperti itu. Tapi saya sadar perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu terjadi atas diri saya lewat pribadi-pribadi orang lain yang saya jumpai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya hari Senin yang lalu baru saja keluar dari rumah sakit.
40 hari lamanya saya di rumah sakit Carolus. Apa yang saya alami? Saya justru ketika mengalami sakit kena COVID, kena corona, selama 40 hari juga saya mengalami perjumpaan yang begitu luar biasa dengan Tuhan. Tuhan hadir lewat siapa? Lewat dokter-dokter yang memeriksa saya, merawat saya. Para suster, para perawat yang terus-menerus datang mengunjungi, memeriksa saya. Tuhan juga hadir lewat ibu-ibu yang datang membersihkan kamar saya. Tuhan juga hadir. Kehadiran Tuhan juga saya rasakan itu lewat teman-teman, sahabat-sahabat, para romo, bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain yang ikut jemur di pagi hari, di mana kami saling ngobrol, saling cerita. Bahkan teman atau orang yang ngobrol dengan saya, yang ikut ngobrol dengan saya ketika saya jemur di pagi hari itu, macam-macam. Ada seorang ibu yang berjilbab, seorang ibu yang muslim itu ketika tahu bahwa saya seorang romo, dia tetap menyapa saya, "Romo, selamat pagi. Yuk, mari kita jemur bersama dengan yang lain." Ya itulah dia, ada kegembiraan. Ya, ada sukacita. Lalu kami juga pernah ngobrol dengan ibu itu, pengalaman ketika kena COVID. Saya juga cerita mengenai diri saya, pengalaman awalnya bagaimana itu ketika kena COVID. Itulah dia yang terjadi. Apa itu yang mau saya katakan? Meskipun kami mengalami COVID, mengalami penderitaan COVID, kami bisa ngobrol dengan siapa saja sesama teman yang kena COVID ketika sedang jemur itu. Saling menguatkan. Bahkan kami juga cerita, wah, nanti siang si A akan ngirimi saya makanan, nanti sore si B akan mengirimi saya makanan. Itu yang kami sharingkan. Dan kami mengalami suatu pengalaman yang sama, yang meneguhkan, yang menggembirakan satu sama lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus hadir lewat orang-orang yang kita jumpai, di mana akhirnya saya bisa mengalami sukacita, mengalami kasih juga dari orang-orang itu. Nah, saya pikir Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mudah-mudahan, bukan cuma mudah-mudahan, baiknya dalam rumah tangga Anda, dalam keluarga Anda juga mengalami sukacita, mengalami kasih dari suami, dari istri, dari anak-anak, dari cucu, dari mantu, dari orang di keluarga Anda. Inilah dia inti perayaan Natal. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada kasih yang saya alami, dan yang penting adalah saya mau berbagi kasih, mau berbagi sukacita. Dan perayaan Natal ini pun membuat kita bagaimana? Membuat kita juga bisa bersukacita, berbagi sukacita, berbagi kasih dengan orang lain yang bukan hanya seagama dengan kita. Ketika kita berjumpa dengan saudara-saudari kita yang Muslim, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, yang beraliran kepercayaan atau agama lain, kepercayaan lain, kita tetap bisa berbuat kasih, berbuat baik, berbuat benar, berbagi sukacita kepada mereka tanpa memandang apa agamanya, apa sukunya, apa rasnya. Itulah dia Natal. Apalagi kita bisa berderma kepada siapapun juga. Perayaan Natal juga identik dengan gerakan kasih, berbagi sembako. Ya, kita berbagi sembako bukan hanya dengan orang-orang yang seagama, sekatolik, sekristen dengan kita, tapi terbuka bagi siapa saja. Yang penting apa? Mereka mengalami sukacita, mereka mengalami gembira, mereka mengalami cinta dari kita. Itulah dia Natal. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, biarlah dalam kehidupan ini kita sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hadir datang kepada kita. Dan akhirnya kita pun bisa berbagi kasih, berbagi sukacita kepada siapapun juga. Perjumpaan dengan Tuhan di malam Natal ini, di hari Natal ini, membuat kita juga bisa berbagi kasih, berbagi sukacita. Itulah dia Natal. Selamat Natal.
Tuhan menguatkan, memberkati kita. Amin.